Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas perancangan sistem kerja A, akan menjelaskan materi mengenai pengukuran waktu kerja dengan sampling kerja atau work sampling. Sebelum kita masuk ke materinya, sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Saya Anggreni Indriawati dengan NPM 20121. kemudian ada saya sendiri, Handre Syarul Fanani, NPM 20124. Saya Aldenan Brukoni, NPM 20133. Saya Lintang Kusuma Putri, NPM 20148. Oke, dari soal yang akan kita bahas kali ini, yaitu suatu aktivitas sampling kerja dilaksanakan untuk mengamati kegiatan pembungkusan atau packaging dari suatu produk selama 1 minggu kerja atau 40 jam per minggu. Selama studi dilaksanakan, ternyata operator kegiatan pembungkusan ini telah berhasil membungkus sebanyak 850 unit bungkusan. Hasil selengkapnya dari kegiatan sampling kerja ini adalah sebagai berikut. Aktivitas pembungkusan, jumlah pengamatannya 375, unavoidable delay, jumlah pengamatannya 40, rehat melepas lelah, jumlah pengamatannya 20, dan lain-lain, atau personal needs, jumlah pengamatannya 25. Dibanding dengan rata-rata operator lain, ternyata selama studi dilaksanakan, operator yang diamati memiliki performance 10% di bawah rata-rata kemampuan normal operator umumnya. Untuk pertanyaannya, yang pertama, hitung waktu standar yang dibutuhkan oleh operator untuk menyelesaikan kegiatan pembungkusan ini per unit produk. Yang kedua, berapa jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan bila dikehendaki dalam studi tingkat kepercayaan 95% dan ketelitian 5%. Kemudian yang ketiga, berapa tingkat ketelitian yang dicapai dari hasil pengamatan tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita diketahui bahwa waktu mengamati atau 1 minggu kerja adalah 40 jam per minggu. Jumlah produknya 850 unit, jumlah N 375 ditambah 40 ditambah 20 ditambah 25 sama dengan 460. Performance kerja operator 10% di bawah rata-rata, tingkat kepercayaan 95% sehingga K-nya sama dengan 2, derajat ketelitian 5%, allowance 40 ditambah 20 tambah 25 sama dengan 85. Untuk persentase allowance itu P per N atau 85 per 460 sehingga hasilnya 0,185 atau 18,5%. Untuk persentase waktu kerja kita hitung dengan membagi antara jumlah produktif atau W dengan N, yakni 375 dibagi 460 atau hasilnya adalah 0,815. Kemudian untuk penyelesaian yang pertama, yaitu untuk waktu standar. Yang pertama kita menghitung waktu siklus. Waktu siklus atau WS ini kita hitung dengan total waktu dalam kurung menit dikalikan dengan waktu kerja dibagi jumlah produk. Kemudian total waktunya yaitu 60 menit dikali 40 dikali 375 per 460 dibagi 850. Hasilnya yaitu 2400 dikali 0,815 dibagi 850. Dan hasilnya adalah 2,3 menit per unit. Kemudian untuk waktu normal atau WN, kita menghitung dengan WS dikalikan dengan performance rating, yaitu WS-nya sendiri 2,3 dikali dengan performance ratingnya 0,9, dan hasilnya 2,07 menit per unit. Kemudian untuk waktu standarnya yakni WB sama dengan WN dikali 100% per 100% min allowance. Untuk WA-nya sendiri 2,07 dikali 100% per 100% dikurangi 18,5% dan hasilnya 2,54 menit per unit. Nah, kesimpulannya, waktu baku atau waktu standar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah sebesar 2,54 menit per unit. Kemudian pertanyaan atau soal yang kedua, jumlah pengamatan dengan tingkat keyakinan 95% dan derajat ketelitian 5%. Untuk K-nya diketahui sama dengan 2, kemudian P kita hitung I per N yakni 85 per 460 sama dengan 0,185, kemudian S yakni 5% atau 0,05. Kemudian N aksetnya yaitu K kuadrat dikali dalam kurung 1 min P per S kuadrat kali P.
Untukannya tadi 2 sehingga 2 kuadrat dikali 1 min 0,185 per 0,05 kuadrat dikali 0,185. Kemudian hasilnya yakni 3,26 per 0,004625 sehingga hasilnya 7059. Kesimpulannya yaitu jumlah pengamatan yang telah dilakukan sebanyak 460 kali, sedangkan yang diisyaratkan sebanyak 7.059 kali, sehingga perlu dilakukan pengamatan lagi sebanyak 6.599 kali. Kemudian yang ketiga, kita menghitung derajat ketelitian dengan menggunakan rumus S sama dengan K per P akar P dalam kurung 1 min P per N. Yakni yang kita ketahui K-nya tadi adalah 2, sehingga 2 per 0,185 dalam kurung 0,185 dikali 1 min 0,185 per 460. Ya, dan menghasilkan 0,1959 atau 19,59%. Kesimpulannya yaitu derajat ketelitian yang bisa dicapai dari 460 kali pengamatan yang telah dilaksanakan di atas adalah sebesar 19,59%. Sekian presentasi mengenai penjelasan materi yang sudah kami jelaskan tadi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.